Halo semuanya, kembali lagi di channel Nosphere. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe dulu untuk dukung channel ini agar aku makin semangat membuat review game lainnya. Sekarang aku akan review game Sniper Elite V2 Remaster. Game sniper yang menurutku masih seru dimainkan, terutama kalau kamu mendapatkannya saat diskon. Aku main game ini di PC sampai tamat, termasuk DLC dan mode Kill Tally. Setelah selesai, kesanku cukup jelas. Game ini bukan kuat di cerita atau karakter, tapi di sensasi menembak musuh dari jarak jauh yang masih terasa sangat memuaskan. Apalagi kalau fitur sniping realistis diaktifkan. Ada angin, gravitasi, dan batas lung alias atau tarik nafas. Jadi ketika tembakan berhasil mengenai musuh dari jarak jauh, rasanya bener-bener puas ya, punya kepuasan tersendiri. Gameplay inti Sniper Elite V2 Remaster sebenarnya sederhana. Aku mencari posisi aman, mengamati musuh, lalu menembak dari jauh. Tapi dari kesederhanaan itu, daya tarik gamenya muncul. Di awal, mungkin tembakan belum terlalu rapi. Namun semakin lama bermain, aku mulai terbiasa membaca jarak dan arah tembakan. Bahkan bisa sniping tanpa terlalu bergantung pada fitur lung. Kontrolnya juga cukup enak dan mudah dipahami. Dibanding pengalaman lamaku dengan Sniper Elite 1, kontrol di V2 Remaster terasa jauh lebih nyaman. Bagian terbaik dari game ini jelas ada di snipingnya. Saat berhasil menembak musuh dari jauh, apalagi mengenai bagian vital, lalu muncul slow motion dan efek X-ray, rasanya memang mantap. Efek X-ray menjadi daya tarik utama. Setiap tembakan yang tepat terasa punya dampak. Ketika mode realistis aktif, tembakan juga tidak hanya soal mengarahkan bidikan ke musuh atau fokus ke tengah titik scope. Aku harus memperhitungkan jarak, angin, gravitasi, dan timing. Tapi stealth di game ini kadang terasa ribet, musuh bisa mudah sadar. Dan kalau sudah ketahuan, situasi sering berubah kacau. Di satu sisi, ini bikin tegang dan tetap seru. Tapi di sisi lain, bisa sangat menyebalkan. Karena AI musuh terasa tidak konsisten. Kadang musuh terasa seperti buta, tapi kadang juga seperti punya mata elang. AI musuh sniper dan MG ya atau machine gun juga di beberapa situasi terasa terlalu akurat ya, kayak seperti kayak cheater jadinya. Pacing gameplaynya juga naik turun. Saat mengintai, game terasa pelan, tapi ketika ketahuan, suasananya langsung intens. Pola ini cocok untuk game sniper, walau kadang bisa terasa melelahkan kalau kondisi musuh mulai tidak jelas. Dari sisi visual, remaster ini terasa lebih baik dari versi lama yang pernah aku mainkan dulu, walaupun tidak sampai terasa seperti game yang benar-benar berbeda. Suasana perang cukup terasa. Beberapa map memakai konsep suara dengan menarik. Misalnya, saat ada ledakan atau suara keras, aku bisa menembak bersamaan agar suara sniper tersamarkan. Data seperti ini membuat gameplay terasa lebih taktis. Namun desain map menurutku menjadi salah satu kekurangan. Map terasa sempit dan linear dibandingkan Sniper Elite 1 yang terasa lebih luas. V2 Remaster ini membuat kebebasan mencari posisi tembak terasa lebih terbatas. UI-nya cukup nyaman dan mudah dipahami, jadi tidak terlalu mengganggu saat bermain. Untuk cerita, menurutku bagian ini biasa saja. Premisnya terasa seperti tim khusus Intel yang menjalankan misi rahasia. Ceritanya lebih terasa sebagai alasan untuk masuk ke misi, bukan suatu yang benar-benar kuat. Karakter utamanya juga terasa biasa saja. Tokoh lain atau musuh juga tidak ada yang benar-benar membekas. Setelah tamat, tidak ada momen cerita yang benar-benar aku ingat. Jadi kalau kamu mencari game yang dengan cerita berat atau karakter yang kuat, bagian ini mungkin terasa kurang. Tapi kalau tujuan utamamu adalah menikmati gameplay sniper, cerita yang sederhana ini tidak terlalu jadi masalah. Audio cukup membantu suasana. Musiknya juga menarik karena bisa menjadi tanda kondisi kalau musik actionnya muncul. Biasanya itu berarti aku sudah ketahuan. Kalau musiknya masih kalem, berarti situasi relatif aman. Sound effect tembakan juga memuaskan. Suaranya terasa kuat dan menggelegar. Cocok untuk dengan fokus game ini sebagai game sniper. Untuk performa di PC, selama aku main game ini terasa stabil. Aku tidak mengalami bug besar dan masalah teknis tidak terlalu mengganggu juga. Jadi ya intinya game ini aman-aman aja sejauh ini. Tapi ada hal yang terasa janggal dari sisi gameplay, yaitu spawn musuh kadang terasa aneh. Ada musuh yang
gimana ya bilangnya, seperti muncul tiba-tiba di posisi yang sebelumnya sudah dicek tidak ada. Kemudian saat kamu mati lalu lewat checkpoint, itu juga kadang-kadang posisi musuh, terasa tidak konsisten ya. Jadi, kadang dia sebelumnya tuh nggak ada di posisi itu, terus kalau kamu mati, terus kamu cek lagi ke sono, nah tiba-tiba tuh ada. Nah itu aneh. Entah emang itu pola gamenya seperti itu atau error juga nggak tahu, tapi ya tetap terasa menyebalkan aja gitu. Aku juga memainkan DLC dan mode Kill Tally. Secara umum, DLC cukup menambah pengalaman. Tapi mode Kill Tally menurut aku biasa saja. Mode ini lebih terasa seperti mode menghadapi gelombang musuh yang makin sulit tanpa hal yang terlalu menarik. Dari bagian DLC atau mode tantangan, yang lebih terasa menariknya menurut aku adalah misi assassin ya, atau misi membunuh Further ya. Kamu tahu lah maksudnya, ya si kumis itu. Bagian itu terasa lebih cocok dengan kekuatan utama game ini dibandingkan Kill Tally. Aku membeli Sniper Elite V2 Remaster seharga 51.000 dan dengan harga itu menurutku worth it. Terutama kalau kamu suka gameplay sniper, suka menembak dari jauh, dan suka sensasi tembak presisi dengan slow motion serta X-ray. Tapi aku lebih menyarankan beli saat diskon. Untuk full price, menurut aku kurang menarik. Apalagi multiplayernya sudah tidak memberikan nilai tambah ya, alias multiplayernya sudah mati total. Dari pengalamanku, saat dicek tidak ada player sama sekali ya, jadi intinya gitu. Jadi nilai multiplayer praktis tidak ada. Dan game ini lebih kuat sebagai pengalaman single player. Kesimpulannya, Sniper Elite V2 Remaster adalah game sniper yang masih seru sampai sekarang. Kelebihan utamanya ada di sensasi sniping, tentunya itu ya. Terus ada efek X-ray-nya, mode realistis, sound efek tembakan, dan pengalaman menyelesaikan misi dari posisi yang aman dan jauh tentunya. Kekurangannya ada di map yang terasa sempit dan linear, AI musuh yang tidak konsisten, cerita yang biasa saja, spawn musuh yang kadang janggal, dan mode kill tally yang tidak terlalu menarik sebenarnya ya. Jadi kamu bisa abaikan mungkin itu. Aku merasa puas ya setelah menamatkannya, tapi untuk replay, menurutku cukup sekali saja ya. Game ini aku rekomendasikan untuk pemain yang suka game sniper, baik pemula maupun yang sudah terbiasa. Tinggal sesuaikan aja tingkat kesulitannya. Tapi kalau kamu mudah bosan dengan pola misi yang terasa agak-agak mirip atau mencari cerita yang kuat, game ini mungkin tidak terlalu cocok. Terima kasih sudah menonton review ini ya. Semoga review ini bisa membantu kamu yang sedang mempertimbangkan untuk memainkan atau membeli game ini. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya untuk dukung channel Nosphere. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye-bye.